Tamu Daci kali ini kedatangan tamu seorang kreator podcast. Podcast Suaramu. Podcast seperti apakah podcast Suaramu? Kita akan ketahui selanjutnya. Menebarkan positive vibes dan kamu sebagai penerima pesan positif berpura-pura untuk bahagia dan merasa tidak ada masalah, itu sama halnya kamu terlalu terobsesi sama rasa bahagia itu sendiri, dan kamu mencoba mengesampingkan hal-hal buruk yang lagi menimpa kamu. Dan itu tuh menurut gue punya dampaknya. Dampaknya apa? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tomo Daci, Tomo dan Cerita kali ini kedatangan tamu seorang kreator podcast Suaramu. Podcast seperti apa podcast Suaramu? Kita akan gali dengan sang kreatornya. Kenalan sih. Halo Mas Dimas. Halo bro. Kayaknya familiar nih. Seorang konten kreator podcast. Bisa diperkenalkan? Oke, saya Taufik. Biasanya saya berkegiatan di dunia konten ya, entah itu konten Instagram dan sebagainya. Tapi kalau TikTok lagi berjalan, anak TikTok juga. Tapi nanti, halo, coba saya untuk berhadap dengan anak TikTok. Oke, Bro Opik ini adalah seorang kreator podcast Suaramu. Nah, kira-kira untuk teman-teman atau sahabat-sahabat Tomo Daci yang mendengar atau menonton acara ini, bisa jadi seorang yang pernah mendengar konten Suaramu, tapi kita gali langsung. Konten Suaramu itu konten apa sih? Oke, kalau konten Suaramu podcast ya, Suaramu podcast itu lebih ke kan konten ngobrol, cuap-cuap gitu. Jadi mirip-mirip sama Tomo Daci juga ya? Kalau Tomo Daci kan live gitu kan, Live. kita langsung face to face lah. Tapi kalau namanya juga Suaramu gitu. Hanya suara aja, karena kekuatannya adalah di suara. Entah itu misalkan kita mau mendengarkan sambil ngopi, sambil nyetrika baju, itu aman gitu, karena hanya suara. Nah, awalnya adalah dari hobi ngomong, hobi bacot lah gitu kan. Jadi mudah-mudahan itu bacot, ternyata Suaramu itu. Kirain Suaramu itu adalah konten yang memang bercerita tentang hal-hal yang memang ada inspirasinya. Ternyata cuma bacot doang. Oh tidak. Bacot tidak, tapi Tidak. di balik bacot itu kan ada makna yang bisa Ada diambil. makna yang bisa diambil. Nah, dari hobi ngomong itu, hobi bicara itu keterusan karena dulunya saya tuh cita-cita jadi penyiar radio. Jadi penyiar radio. Cita-cita jadi penyiar radio karena tidak kesampaian. Tidak kesampaian. Karena ya satu hal dan yang lainnya. Jadi iseng-iseng aja bikin cerita pribadi dulu. Bikin cerita pribadi, nyeritain tentang pribadi, tentang entah itu pengalaman dan sebagainya. Awalnya di handphone. Awalnya di handphone gitu. Guys, gue lagi galau nih. Cerita aja gitu. Cerita aja tentang keresahan, tentang kegalauan dan sebagainya. Nah, dari situ, wah kayaknya ini harus bikin platform nih. Iya. Nah, dulu Suaramu podcast ini kan 2019 dulu belum se-booming sekarang kan podcast itu. Iya. Kalau sekarang kan wah berjamur Happening lah. Sekarang di mana-mana podcast. Nah, dulu 2019 belum terlalu hype lah podcast. Iya. Tapi ya iseng aja. Pertama di upload di di YouTube. Karena YouTube viewersnya kurang. Bukan kurang. Karena mungkin belum familiar gitu. Familiar. Apalagi kan hanya suara gitu. Iya. Nah, dari konten YouTube tidak familiar, tidak viewsnya juga kurang. Nah, nabung aja yang penting upload aja dulu gitu. Baru beralih ke Spotify dan Anchor.
Anchor dan Spotify. Nah dari sana, wah ternyata asik juga gitu. Nggak peduli lah, nggak ada yang denger juga. Yang penting gue denger suara sendiri juga udah seneng gitu kan. Karena dulunya cita-cita menjadi penyiar. Karena nggak jadi, ya udah dengerin suara sendiri aja. Oke, jadi suaramu itu awalnya itu adalah cerita-cerita pribadi atau cerita Opik sebagai pribadi karena punya passion atau punya cita-cita ingin jadi seorang penyiar radio, tapi karena ada keterbatasan atau apapun itu, Opik menemukan cara lain untuk menyalurkan itu. Nah, kira-kira selain, kalau saya tidak salah, suaramu itu awalnya itu cerita-cerita Opik tentang kehidupan atau pengalaman pribadi. Tapi setelah seiringnya berjalannya waktu, ada teman-teman yang memang yang mendengar suaramu ikut ingin berbicara tentang ceritanya, menyuarakan. Nah itu, jadi filosofi dari suaramu juga ada keterkaitannya itu. Ketika ada teman, ketika ada orang lain yang mendengarkan suaramu, dia ingin itu menyuarakan tentang keresahannya dia ingin menceritakan tentang kisahnya dia, tetapi dia tidak mau, istilahnya mah harus ada media kan. Nah si suaramu ini menjadi mediator untuk menyuarakan keresahan hati si pemilik cerita itu gitu. Kadang sama juga ini untuk teman-teman Tomodachi. Di awal-awal Tomodachi ini memang mengangkat atau ada beberapa kontennya mengangkat keresahan dengan profesi apapun. Nah, salah satu kesulitan Tomodachi itu kesulitan untuk narasumber. Karena kenapa? Tidak semua narasumber ingin terpublikasi. Jadi seperti di Tomodachi, kesulitan untuk menghadirkan narasumber, padahal sebelum direkam narasumber tuh punya cerita yang amat sangat banyak. Mungkin bisa jadi solusi juga buat suaramu yang memang dari konten audio. Kalau visual kan ya tadi beberapa narasumber tuh tidak mau terpublikasi secara ada batasan. Ada batasan. Nah kalau di suaramu itu berawal dari ketika dia curhat, entah itu by phone, entah itu face to face, entah itu ketika nongkrong. Gue punya cerita nih, sebetulnya gue gini, aku tampung cerita-cerita dari dia dan aku buat seolah-olah aku yang menceritakan kisahnya. Makanya namanya suaramu kan. Siapapun yang mau bersuara ya silahkan gitu, tapi ya itu tadi pasti ada batasan-batasan. Ada yang aku juga suka izin kan kalau misalkan ke pemilik cerita itu, ini bagian ini boleh nggak? Boleh aja, yang penting apa yang aku ceritakan itu bisa bisa didengarkan gitu. Walaupun aku juga tidak menyebutkan namanya atau dirahasiakan. Lebih ke privasi lah ya, menjaga identitas. Tetapi banyak yang orang-orang yang aku ceritakan kisahnya, tetapi banyak juga teman-teman yang aku ceritakan kisahnya itu merasa bahwa terwakilkan. Nah, kira-kira pernah menemukan atau pernah membawakan cerita dari teman podcastnya yang memang relate ke kehidupan banyak orang dan memang menyentuh banyak orang lah? Pernah sih, ketika suatu ketika ada orang dan orang itu tuh nggak sama sekali dikenal, nggak sama sekali kenal gitu. Hanya mungkin dia mendengarkan di YouTube, podcast di YouTube, dan dia merasa bahwa wah aku pengen dong diceritain, aku punya kisah ini nih. Dia iseng nge-DM, sampai nge-DM Instagram, Kak pengen dong diceritain ini tentang trust issue kan. Kenapa sih aku jadi curhat itu? Dia jadi curhat, kenapa sih ya aku nggak percaya banget sama orang tua.
kok sampai segitunya, sebenci itu gitu aku sama orang tua, bahkan aku nggak menganggap bahwa orang tua itu ada gitu. Dan itu tuh pertama itu apa ya istilahnya, aku nggak bisa ngasih pepatah atau apapun gitu kan ya, tetapi dia ingin menjadi istilahnya ingin didengarkan aja, ingin didengarkan. Lanjut via by phone, dia curhat dan sebagainya, terus aku rangkum juga menjadi sebuah cerita di Suaramu Podcast, terus aku ceritakan tuh di podcast. Dan ternyata ketika dia mendengarkan, dia sampai istilahnya sampai berterima kasih banget gitu, berterima kasih banget sudah diceritakan, dan dia merasa lega bahwa beban beban emosional, beban pikiran dan cerita yang sudah lama dia pendam dan akhirnya disuarakan dan akhirnya didengarkan oleh banyak orang, itu ada suatu kelegaan juga untuk dia gitu. Jadi terharu. Jadi teman-teman Tomodachi mungkin dari segi dari segi kita itu sesama pembuat konten tidak dapat memberikan solusi. Iya. Tapi kami sama-sama mempunyai telinga untuk didengar. Jadi bukan untuk memberikan solusi, tapi ketika ada telinga yang memang bisa untuk dijadikan teman untuk mendengar, beban itu seketika hilang atau berkurang. Itu sama Tomodachi pun seperti itu. Iya, ya itu sampai ya terharu juga sih. Ya Suaramu Podcast cuman cuman suara yang tanpa makna gitu, konten cuap yang tanpa makna, tetapi ada sisi lain yang disuarakan, ada sisi lain yang istilahnya Suaramu ini menjadi mediator untuk orang-orang yang ayo kalau misalkan mau bercerita, ceritakan. Itu jadi di Suaramu pernah ada satu cerita yang membuat si yang punya cerita tuh terharu dan memang lega dengan bebannya. Mungkin teman-teman nanti bisa yang punya cerita yang ingin diceritakan ke orang banyak, tapi kontennya itu mau audio, itu bisa langsung ke Suaramu Podcast. Aku mah santai kok. Santai. Nanti orang yang menjadi menjadi teman curhat ataupun apapun ya mangga kalau mau curhat. Nanti ada di link deskripsi nama IG-nya atau nama kalau IG nama pribadi IG-nya, atau nama IG kebetulan Suaramu juga ini ada tiga pembawa berita. Ada tiga host. Ada tiga host. Aku salah satunya. Tapi dari masing-masing host itu berbeda-beda. Ada Bella, ada Ipah juga yang membahas tentang perbucinan ala-ala anak muda zaman sekarang. Jadi bukan hanya masalah itu. Jadi ada ada cerita bucin yang diangkat juga di Suaramu Podcast. Ya. Nah, paling pertanyaan atau bukan pertanyaan, kita ngobrol selanjutnya dari segi tadi bahwa lahirnya atau awalnya podcast Suaramu itu dari hobi atau dari cita-cita yang ingin jadi penyiar radio, tapi karena keterbatasan apapun itu tidak terjadi, tapi ada penyaluran yaitu podcast Suaramu. Teman-teman yang di mana saja yang mendengar, menonton Tomodachi, ya saya hanya berharap atau punya harapan teman-teman pun meskipun ada cita-cita yang memang terhambat, tapi ada penyalurannya yang lebih ke arah yang positif. Tadi Opik sudah menyampaikan bahwa Suaramu itu membantu beberapa orang yang punya kendala dengan kehidupannya. Tapi kita nggak bisa membantu, kita hanya bisa menceritakan. Cuman cerita itu bisa menjadi pengobatan tersendiri gitu untuk yang bercerita. Jadi mungkin nanti di garis bawahi bercerita, kan bisa jadi nge-DM Pak Opik atau Opik, Bro Opik, ini konten kreator Suaramu ya, minta bantuan dong. Apa bantuannya? Misal lah, kan kita mau puasa, bukan puasa, kita ini
lagi puasa, lagi ngabuburit. Iya. Ini dalam suasana Ramadan juga ya? Iya. Dalam suasana Ramadan, nah kalau misalkan untuk ngabuburit atau misalkan menunggu waktu ya buat buka puasa, buka aja Spotify, kita dengerin gitu. Daripada kamu bisa dengerin Spotify, cari aja Suaramu Podcast. Di sana banyak banget cerita-cerita yang bisa kalian dengarkan. Iya, daripada promosi ya? nggak apa-apa, daripada gibah atau daripada kita mendengar hal-hal yang kurang baik dan memang nanti mengurangi pahala berpuasa kita, mendingan kita mendengar hal-hal yang membuat kita bersemangat dan menginspirasi banyak orang. Tujuannya membuat sebuah konten itu, kalau dari awal kita punya passion yang sama ternyata ya, hanya menyalurkan keinginan kita yang memang tidak didapat di tempat yang lain, tapi ternyata bisa membantu beberapa orang atau banyak orang. Nah itu jadi sebuah, menurut saya itu menjadi sebuah kesenangan sendiri juga ya. Oke, terakhir mungkin sebelum ditutup, untuk teman-teman Tomodachi atau biasanya fans atau yang mendengar Suaramu itu ada tagline-nya? Ada. Jadi untuk kamu yang mendengarkan, terima kasih sudah menyempatkan. Selamat datang di Suaramu Podcast. Ini tentang bagaimana suara berpadu rasa. Ada. Itu Jadi, openingnya. Bagaimana suara berpadu rasa. Kayaknya saya harus banyak belajar nih di Suaramu. Kenapa? Karena Tomodachi belum punya yang namanya tagline. Pertanyaan terakhir, kira-kira konten Suaramu ini yang belum atau apa sih proyek selanjutnya yang akan dilakukan oleh Suaramu? Kalau untuk selanjutnya, pertama ya tetap aku akan mendengarkan cerita-cerita ya, kisah-kisah dari siapapun yang ingin bercerita. Terus kedua yang belum tersampaikan, belum terwujud adalah ngobrol bareng gitu. Karena ada pengalaman ketika aku nongkrong, aku kan sudah bisa teman-teman kuliah itu sudah pisah dan punya kesibukan masing-masing. Dan ketika ada satu kesempatan untuk nongkrong bareng seperti ini, ngobrol gitu, itu kan kesempatan yang langka ya. Udah mah pisah lama gitu, tapi ketika nongkrong malah asik main handphone sendiri. Nah di sana ada keresahan aku bahwa di sini tuh bukan untuk main HP memang guys udah diimah gitu kan. Jadi memang aku cabutin handphonenya, dan ayo ngobrol. Terus aku rekam dibikin podcast, dan itu mereka asik ngobrol sampai berjam-jam, mereka asik. Karena beda antara ngobrol kontenisasi ngobrol untuk konten dan ngobrol masing-masing gitu kan, ada yang main handphone dan sebagainya. Tapi ketika aku ayo ngobrolnya yuk di wadahan gitu, ayo bikin podcast. Nah itu yang kedepannya pengen seperti itu gitu. Entah itu misalkan nongkrong di kafe, ada beberapa juga sih dari Suaramu Podcast yang mengarah ke sana. Ketika aku nongkrong, aku ajak tuh teman-teman buat nge-podcast, buat ngobrol gitu. Dan kedepannya mungkin pengen diperbanyak, tapi karena kemarin kan pandemik nih, jadi nggak bisa on the stage gitu kan, nggak bisa on the spot langsung rekam seperti itu. Jadi keresahan dari seorang Opik itu benar juga, bahwa handphone itu menjauhkan orang yang dekat dan mendekatkan orang yang jauh. Tapi jangan sampai orang yang memang kita sudah lama tidak berkenalan atau sudah lama tidak bertemu, punya acara dan memang susah lagi ketemunya, tapi teralihkan oleh handphone. Nah itu. Nah itu proyek yang amat sangat menurut saya menarik sekali. Media sih. Ini Tomodachi juga sebagai media kan. Tapi kalau misalkan diwadahi, dimediasi dengan Tomodachi channel Tomodachi ini, pasti teman-teman yang diajak. Aku juga kan kalau misalkan di belakang pasti beda. Jadi ketika ada wadah nih Tomodachi, kalian harus subscribe, harus like, komen, dan share. Itu menjadi menjadi wadah juga untuk ternyata ngobrol itu tidak hanya sebatas
menghabiskan waktu, tetapi bisa didokumentasikan seperti ini pun tuh wah gitu. Sebetulnya obrol itu seperti hal yang memang biasa saja, tapi ada beberapa ide yang memang ditukar. Kita mentransfer ide gagasan, bisa jadi Tomodachi itu belum punya pikiran bahwa oh bagus juga ya kita ngobrol-ngobrol tapi dengan teman-teman yang terdekat. Karena kan kalau teman-teman Tomodachi tahu, tamu-tamu yang dihadirkan oleh Tomodachi itu bukan teman terdekat gitu, itu hanya sebagai konten saja. Jadi nanti saya akan undang teman-teman terdekat saya ya, dari mulai kalau teman terdekat tuh masuk pacar nggak? Masuk. Kalau mantan? Tidak. Kalau mantan bukan teman terdekat, tapi kan pernah dekat. Jadi tidak ada tempat untuk mantan ya. Oh ya, terserah mau mengundang mantan. Jadi di suaramu itu tidak ada tempat untuk mantan, ya. Tapi nggak berani sih, mantan nggak berani untuk cerita. Biasa di Tomodachi sebelum ditutup ada beberapa pertanyaan yang harus dipilih antara satu atau dua ya. Pertanyaan pertama, curhat atau karaokean? Curhat. Kenapa curhat? Karena curhat itu tidak hanya bahasa verbal, tetapi curhat itu bisa komunikasi transendental antara aku dan Tuhan. Terus curhat juga bisa disalurkan dalam tulisan, curhat bisa disalurkan dalam bentuk suara, dan curhat pun istilahnya bisa didokumentasikan. Salah satunya yaitu curhatan orang didokumentasikan menjadi suatu file suara dan bisa didengarkan oleh orang-orang, daripada kita curhat ke sembarang orang kan kayak gitu. Pertanyaan kedua, pacar atau sahabat? Kan yang tadi curhatnya, nah enaknya curhatnya tuh ke sahabat atau ke pacar? Kan biasa jadi kan setiap orang tuh punya penilaian masing-masing. Oke. Kebetulan kalau saya punya pacar, mungkin saya memilih pacar karena kebetulan sekarang nggak punya pacar. Ya sahabat lah, walaupun ya sahabat juga ada masa waktunya ya. Ya ada masa waktunya gitu. Ketika butuh ya datang, tapi ketika nggak ada, maksudnya tuh ketika butuh datang ke kita. Tapi ketika dia seneng, ya aku juga seneng sih kalau misalkan sahabat seneng juga. Tapi ya itulah sahabat, ada masa. Di Tomodachi itu ada sebuah lingkaran. Lingkaran apa nih? Lingkaran. Jadi ada seorang yang dari tidak kenal menjadi kenal, dari kenal itu menjadi teman. Kalau jadi teman, jadi sahabat. Kalau memang jadi sahabat sudah erat, jadi saudara. Wah. Jadi bisa jadi kita tuh tidak kenal sama dia sebelumnya, tapi karena ada kedekatan, terus naik levelnya jadi saudara. Kan bisa jadi saya punya saudara tapi tidak sedekat dengan dia, padahal dia bukan saudara. Karena tadi lingkarannya tadi yang dia tidak dapat. Harusnya kita punya lingkaran bahwa setiap orang tuh bisa jadi lebih dari saudara. Mungkin pendengar saudaramu, pendengar suaramu itu menganggap suaramu itu lebih dari sahabat, tepatnya saudara. Itu. Oke, terima kasih waktunya untuk Opik. Yang ketiga enggak? Ada pertanyaan keberapa? Kedua. Oh, kedua. Ketiga bonus. Ketiga, uang THR atau baju lebaran? THR lah, kalau misalnya baju lebaran kan didapat dari mana gitu, kalau nggak THR-an, bener kan? Kita dapat THR-an nggak sih? Kalau Tomodachi, alhamdulillah setiap tahunnya tidak dapat. Oke, terima kasih atas waktunya. Nanti barter ya, maksudnya tuh kan aku diundang nih di Tomodachi. Ya. Suatu saat. Maaf, Tomodachi. Nanti diundang ya di Suara Podcast. Maaf, Tomodachi sudah banyak acaranya. Kita sudah punya waiting list. Di schedule aja waktunya kapan. Insya Allah kami akan membatalkan semua acara yang sudah kami buat untuk suaramu. Mantap kan?
Jadi kita ketemu lagi nanti mungkin ada proyekan lagi di Suaramu dan bisa kita ngobrol-ngobrol di Tomodachi, Tomo dan Cerita. Satu lagi terima kasih yang sudah subscribe channel ini. Subscribe itu penting untuk keberlanjutan acara ini. Betul. Jadi teman-teman yang mendengar, menonton, yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Yang belum, cepat tekan tombol subscribe, like, comment, and share ke teman terdekatmu. Bisa jadi ini menginspirasi teman-teman yang ada di lingkungan kalian. Terima kasih. Tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ya, kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Lagi? Ulangi. Aku tadi yang muter-muter. Tomodachi, Tomo dan Cerita kali ini kedatangan tamu seorang. Halo, Tomodachi kali ini ini ngaruh gestek. Ya.